Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sampai hari ini dimudahkan oleh Allah taala menunaikan ibadah kita sampai di hari yang ke-26. Dan nanti malam yang sangat besar kemungkinan dan banyak diprediksi oleh para ulama sebagai malam yang sering terjadi Lailatul Qadar. Ya. Walaupun tidak bisa dipastikan, namun malam 27 ini seringkali menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk mengoptimalkan ibadah kita dengan yang wajib maupun yang sunnahnya. Kalau yang memaksimalkan ibadah sunnahnya, otomatis yang wajib mestinya sudah terlebih dahulu, karena prinsip kita ya mengedepankan yang wajib kemudian yang sunnah. Yang perlu digarisbawahi, memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah itu bukan sekadar kuantitas. Karena kalau yang wajib itu mentok, gak ada bisa tambahan lagi, gak mungkin ada tambahan jumlahnya. Maka dioptimalkannya dari sisi keikhlasannya, kekhusyuannya, dan perenungan dan penghayatan terhadap ibadah tersebut. Salat misalnya, bagaimana menghadirkan hati, pikiran di dalam salat tersebut di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di ganjil-ganjilnya, istimewanya lagi di malam 27 ini. Sebagaimana juga mengoptimalkan zikir kita, doa kita dengan menghadirkan pikiran dan hati saat kita mengucapkan dan melafadzkan zikir serta doa kita. Mungkin doanya enggak panjang, enggak muluk-muluk, yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Namun diresapi betul, dihayati, dan dia ikuti doa itu dengan pikiran dan hatinya, diulang-ulang terus. Atau dengan zikir-zikir yang dia fahami maknanya, dia resapi, dia hayati. Ini yang saya maksud, bukan sekadar kuantitasnya, tapi dioptimalkan kualitasnya. Begitu pula sholatnya, begitupun bacaan Qur'annya, agar kita naik level dalam membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang ya sekadar membaca namun tidak faham maknanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian insyaallah taala kita masih melanjutkan tema kita mengenai pelajaran dan faedah dari wasiat-wasiat orang yang sangat bijak, yaitu Luqman Al-Hakim. Kali ini kita masuk pada faedah yang ke-25. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala tentang faedah dari wasiatnya Luqman Al-Hakim adalah
tariqatu ta'amul mal abi awil in kana musyrikaini aw fasiqaini. Cara berinteraksi bersama bapak atau ibu bila keduanya beda keyakinan, musyrik atau agama lain, apapun agamanya namun bukan Islam. Aw fasiqaini, atau keduanya fasik, beragama Islam tapi enggak peduli agama. Maka bersyukurlah ya, nikmat yang sangat besar memiliki orang tua yang satu akidah. Lebih-lebih memiliki orang tua yang memerintahkan anaknya untuk kuat dalam beragama. Karena sebagian ada yang memiliki orang tua sebaliknya, beda agama, waliyadzubillah. Ya, pengennya kita ya nyaman kalau sudah satu akidah. Atau kedua orang tuanya jauh dari agama, statusnya muslim namun hanya status saja. Kadang nyuruh anaknya untuk berbuat yang menyelisih agama ini. Nah, dalam wasiat Luqman diingatkan, ya, padahal ini Luqman nasihati kepada anaknya. Ya, diingatkan wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu. Ini berarti nasihatnya juga secara umum. Ya. Jahadaka, jahada ini berusaha sungguh-sungguh. Ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm, berusaha sungguh-sungguh agar kamu melakukan tindakan kesyirikan, menyekutukan Allah yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Melakukan kesyirikan bisa jadi dengan menyuruh anaknya pindah agama. Ya, seorang muslim kalau disuruh pindah agama misalnya. Atau seorang muslim karena orang tuanya awam, gak kenal agama, disuruh pergi ke dukun tak kala ada musibah. Ya. Atau pergi ke dukun tak kala ada hajat, ada keperluan, mau daftar PNS biar keterima, suruh datang ke dukun misalnya. Atau karena banyak musibah, suruh ngadakan ritual kesyirikan. Ya. Intinya orang tua memerintahkan anaknya perintah yang tegas agar anaknya melakukan kesyirikan. Yang tentunya namanya kesyirikan itu jahiliyah, kebodohan, gak ada ilmunya. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati kedua orang tua tersebut yang memerintahkan kemaksiatan, memerintahkan pelanggaran terhadap agama. Namun diiringi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan tetaplah bergaul kepada keduanya di dunia dengan yang terbaik. Kemudian di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, orang tua, bapak ataupun ibu, bila menyuruh anaknya melakukan kesyirikan atau melakukan kemaksiatan apapun yang kaitannya bentuk pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati. Akan tapi di waktu yang bersamaan tetap harus memperlakukan kedua orang tua dengan interaksi yang baik. Ini. Jadi tak kala ada perintah dari orang tua untuk membangkang kepada Allah, bukan berarti otomatis orang tuanya diperlakukan durhaka, tidak. Tetap perlakukan dengan sebaik-baiknya. Sisi lain ini merupakan metode dakwah Nabi SAW. Seorang anak tak kala disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan dosa, maka lunakanlah hati orang tua saat menolaknya dengan tetap memperlakukannya dengan baik.
Gimana memperlakukan dengan baik? Ya dengan berbagai cara. Ya, bisa jadi disuruh untuk melakukan kesyirikan kalau masih satu rumah, ya. Perintah yang lain dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang enggak diperintahkan yang perlu dikerjakan. Kalau sudah punya penghasilan, ya, misalnya karena sudah bekerja, kebutuhan orang tua dipenuhi. Agar sakit hatinya perintah tidak dikerjakan namun terhibur dengan kebaikan anaknya. Dan nanti akan memahami anaknya itu bukan durhaka, tapi karena memang ini masalah prinsip. Ya, yang seorang anak berpegang dengan prinsipnya, bukan membangkang, karena diiringi dengan kebaikan-kebaikan dalam interaksinya. Ya. Makanya saya beberapa kali, ya, dimintai nasihat oleh seorang yang orang tuanya cenderung kejawen. Ya. Kadang disuruh membuat, anaknya disuruh membuat sasajian di waktu-waktu tertentu. Tak kala ditolak, orang tuanya otomatis marah. Dan sampai kadang mengatakan, kamu bukan anakku lagi kalau kamu nggak mengerjakan. Nah, anak ya sedih luar biasa. Tapi juga dia ingin berpegang dengan prinsip ini. Gimana caranya? Ini yang saya sering sarankan, orang tua hibur dan bikin senang hatinya dengan cara yang tidak mengandung kesyirikan. Kebutuhan rumahnya apa misalnya? Token listriknya bayari. Kebutuhan dapurnya penuhi. Kesukaannya apa? Dibelikan. Mau lebaran belikan baju misalnya, dan seterusnya. Hingga kejengkelannya tergantikan dengan kebaikan sang anak. Makanya diperintahkan oleh Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetaplah bergaul kepada keduanya di dunia ma'rufah, dengan yang baik. Kemudian pada faedah yang berikutnya ke-26, faedahnya kamalu syariah fi da'watiha ila khifdzil ma'ruf wa mura'atil jamil. Kesempurnaan syariat dalam dakwah Islam itu ada prinsip menjaga perbuatan baik dan memperhatikan kebaikan. Ini kedua orang tua yang jasanya kepada anak luar biasa. Tak kala orang tua yang telah berjasa besar pada anak memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, maka tetap jasanya tidak hilang. Maka dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Urusan akidahnya lakum dinukum waliyadin, enggak perlu ditaati. Ya. Namun dalam urusan dunianya perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ini ada kisah juga, ya, Asma bintu Abi Bakar pernah datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, ibuku yang masih musyrikah, belum masuk Islam, mau datang untuk menjalin silaturahmi dengan anaknya. Apakah saya boleh menjalin silaturahmi dengan ibu yang beda agama? Kata Nabi SAW, siliha, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Ini termasuk bentuk menjaga hubungan baik, silaturahmi dengan yang beda agama sekalipun. Ya. Makanya seorang anak yang punya orang tua beda agama, atau orang tua mungkin punya anak yang murtad, beda agama, ya itu tetap anak. Ya. Barangkali dengan kelembutannya, dengan sikap baiknya, dengan silaturahminya, itu menjadi titik datangnya hidayah, menjadi sebab kembalinya hidayah. Lantas bagaimana kalau orang tuanya satu agama, satu akidah, dan memerintahkannya berbuat baik? Maka otomatis mestinya kita membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Ya. Maka nikmat orang tua
itu sudah merupakan nikmat dari sisi orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita. Apalagi orang tua kita satu akidah, apalagi orang tua kita mendukung kebaikan kita, bahkan menyuruhnya. Ya, kenikmatan di atas kenikmatan. Kemudian faedah ke-27, ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksud kepada Sang Pencipta. Karena dalam ayat disebutkan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Bila kedua orang tuamu sungguh-sungguh menginginkan kau melakukan kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu padanya, jangan taati keduanya. Hukum asalnya taat kepada orang tua itu wajib. Hukum asalnya kepada kedua orang tua kita wajib mentaatinya. Namun ada yang lebih tinggi daripada orang tua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari suatu, maka kita harus menjauhi. Memerintahkan suatu, kita harus menjalaninya, walaupun terkadang membuat orang tua murka, membuat orang tua marah. Karena ketaatan kepada Allah harus didahulukan. Sebagaimana kalau ternyata muncul keinginan dari orang tua kepada kita, apalagi sekedar keinginan agar kita melakukan sesuatu yang mengandung kesyirikan, ini bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang sudah naik levelnya bukan sekadar keinginan, perintah orang tua, walaupun dengan ancaman-ancaman. Ya, kadang orang tua seperti yang saya sebutkan tadi, kisah teman ya, kalau kamu nggak mau mentaati, kamu nggak dianggap anak lagi. Ya. Namun tetap, ya, prinsipnya ketaatan kepada Allah didahulukan. Tidak boleh bermaksud kepada Allah, ya, dalam rangka ternyata untuk mentaati makhluk. Karena terkadang ada yang enggak tega melihat orang tuanya, ya, ngancam-ngancam, marah-marah, sampai bahkan ya ancaman yang sangat mengerikan. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat, ya, tak kala masuk Islam, ibunya enggak terima, sampai ibunya mengancam, tidak mau makan, tidak mau minum, mogok, enggak mau makan, enggak mau minum, sampai anaknya meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak beragama dengan agamanya Nabi Muhammad SAW. Namun sahabat ini kukuh karena dia sudah menemukan kebenaran, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengatakan, wah ibu, kalaulah engkau punya 100 nyawa, nyawanya keluar satu persatu dengan tidak makan dan minum, tapi dengan meminta aku keluar dari agama Islam, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW walaupun nyawanya keluar satu persatu sampai 100 kali. Namun tetap dia memperlakukan baik orang tuanya. Akhirnya orang tuanya luluh. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Prinsip ini bukan sekadar yang berlaku dengan orang tua. Ketaatan kepada makhluk tidak boleh dikedepankan kalau mengandung kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Kadang di dunia kerja, ya, dengan hubungan antara atasan dan bawahan, bawahan itu kadang mendapatkan perintah, ya, karena alasan penghasilan saya di sini, ya apapun perintahnya dijalani. Tapi kalau orang yang faham agama, dia akan mempertimbangkan, ini perintahnya nggak benar ini. Masa untuk melakukan kemaksiatan, apalagi mengandung penyelisihan terhadap akidah, ya, saya nggak mau jalani. Ya. Yang lain-lainnya, perintah lainnya, aturan lainnya ditaati semua, kecuali mengandung kesyirikan. Ya. Kalau dipanggil, jawab tegas. Ini agama saya mengajarkan
ketaatan kepada pemimpin, iya, ulil amri, pemimpin di semua level wajib ditaati selagi tidak bertentangan dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang resikonya harus dipecat misalnya. Tapi kalau dia mempertahankan hak Allah yang memberinya rizki, pemberi rizki, dia meninggalkan pekerjaan yang mengandung kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena Allah, maka sangat besar kemungkinan mendapatkan ganti dari Allah taala yang jauh lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Apalagi kalau pekerjaan yang full murni semuanya mengandung penyelisihan terhadap syariat, ya, pekerjaan memutar uang dengan sistem riba misalnya, ya. Ini jelas semua perputarannya, pekerjaannya mengandung penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yakin Allah yang mengharamkan riba pasti menyediakan harta yang halal bagi hambanya, ya. Maka tidak boleh mentaati urusan-urusan keduniawian yang datangnya dari siapapun kalau mengandung kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Kemudian faedah yang ke-28, inna ahlad dhalal wal batil qad takunu minhum mujahadatun wa budhlu wus'in wa istighraqun lit-taqa fi nashri batilihim wa da'wati ila dhalalihim. Pelaku-pelaku kebatilan dan orang-orang yang sesat bisa jadi mereka memiliki perjuangan, ketekunan dan keuletan dalam menebarkan kebatilan mereka dan mengajak kepada kesesatan mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang totalitas mencurahkan semua daya upayanya, hartanya, tenaganya, pikiran, waktunya untuk mengajak manusia kepada kebatilan, ya. Makanya disebutkan wa in jahadaka, jika dua orang tua sungguh-sungguh berusaha berjuang maksimal gitu kan, tapi dalam mengajak kepada kemaksiatan, ya. Ini sebagai teguran bagi kita orang yang di atas kebenaran, maka mestinya memiliki perjuangan yang lebih lagi, ya. Namun sayang, kadang orang yang sudah tahu di atas kebenaran malah justru malas, lemes untuk mengajak orang kepada kebenaran. Padahal utamanya luar biasa. Sekadar menunjuki saja, kata Nabi SAW, ad-dalu alal khairi kafa'idih. Menunjuki orang kepada kebaikan itu pahala yang sama dengan yang melakukannya. Menunjuki itu caranya banyak, ya. Bisa menunjuki dengan cara mengajar, bisa menunjuki dengan cara memberitahu ada tempat kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Bahkan sekarang dengan banyak, ya, menyebarkan ceramah-ceramah yang baik, konten-konten yang baik yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada mengamalkannya, dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Sebagaimana kita lihat orang-orang yang, ya, hidupnya dengan kemaksiatan, mereka menyebarkan konten kemaksiatan, mengajak orang tanpa sadar untuk berbuat maksiat juga. Dalam dosa saja mereka semangat, mestinya orang yang dalam kebaikan juga punya semangat, ya. Kemudian masuk faedah yang berikutnya, yang ke-29, at-tafriqu baina adami ta'ah wal uquq. Ini mesti membedakan antara ketidaktaatan dan kedurhakaan, ya. Tak kala anak disuruh berbuat maksiat tidak mentaatinya, itu bukan durhaka, ya. Beda dengan anak disuruh melakukan sesuatu yang bukan kemaksiatan, apalagi disuruh ibadah, disuruh untuk sesuatu yang mubah saja, untuk membelikan sesuatu ke warung, kok anaknya nggak mau, itu durhaka. Apalagi disuruh sholat kok nggak mau, lebih durhaka lagi. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka tidak semua anak yang menolak perintah orang tua langsung dicap kedurhakaan, beda. Kalau yang menolaknya karena perintah orang tua mengandung kemaksiatan, itu tidak taat, justru sedang memberikan edukasi kepada orang tua. Karena dia iringi dengan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, iringi dengan perlakuan yang baik kepada orang tua. Saya sebetulnya orang taat kepada orang tua. Saya sebetulnya orang yang berbakti kepada orang tua. Saya sebetulnya mencinta orang tua. Tapi ini perintah bertabrakan dengan perintah zat yang maha kuasa, yang maha pemberi rezeki, yang mencipta kita. Ya. Ini yang perlu difahami ya, oleh anak dan sekaligus oleh orang tua. Karena kadang anak merasa bersalah kalau tidak menuruti perintah orang tua atau keinginan orang tua, sesuatu yang mengandung kemaksiatan, seolah saya durhaka. Ya. Kalau perintah orang tuanya mengandung kemaksiatan, itu bukan kedurhakaan. Apalagi kemudian diiringi dengan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan tidak taatnya itu sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati berbuat maksiat. Kemudian kita masuk pada faedah yang ke-30. Fadlu sahabah wa khiyarul ummah. Di sini disebutkan tentang keutamaan para sahabat dan pilihan umat. Takala disebutkan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita cermati kehidupan para sahabat, mereka umat yang terbaik, mereka adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu para ahli tafsir tak kalah menjelaskan firman Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq orang yang selalu kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menerangkan yang dimaksud itu adalah para sahabat secara umum. Ini tentunya saling menguatkan. Kalau tadi contohnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ya semua sahabat. Mereka dasarnya adalah orang-orang yang selalu kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah ada perintah wattabi' sabila man anaba ilayya, maksudnya ikutilah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Ini dikuatkan dalam ayat yang lain, ayat 115 surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk Rasul bagi dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Orang yang beriman di sini adalah para sahabat. Ya. Karena kaitannya dengan siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk Rasul bagi dia dan malah mengikuti selain jalannya orang-orang beriman kepada Rasul, yaitu para sahabat. Nuwallihi matawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Makanya kadang orang sesat itu terlalu jauh, kebangetan tersesatnya ya, karena dia berpaling meninggalkan ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan ajaran para sahabat radhiyallahu anhum, dia milih jalannya sendiri, sudah dipalingkan sekalian dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kemudian endingnya wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sebaik-baik
Itu seburuk-buruk tempat kembali. Wasa'at masirah. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini dan ayat dalam surah Luqman tadi oleh para ulama sering dibawakan sebagai dalil bahwa kita beragama mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengikuti jalannya para sahabat dipalingkan oleh Allah Ta'ala kemana dia berpaling, dan endingnya, ujung-ujungnya waliyadzubillah, tempat terakhirnya adalah tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Kemudian faedah yang berikutnya ke-31, ahamiyatu ikhtiyaril jalis. Pentingnya memilih teman bergaul. Ahamiyatu ikhtiyaril jalis. Pentingnya memilih teman bergaul. Seorang mukmin bergaulnya itu bukan sembarangan. Kadang ada ungkapan orangnya humble, mudah bergaul, dengan siapapun bisa bergaul. Kalau sekadar bergaul dengan semua orang dari sisi tegur sapa, ramah, sopan, iya. Tapi yang dimaksud di sini bergaul dengan intens, tidak dijadikan sebagai teman akrab, ya, bukan menjadi yang erat hubungannya. Karena kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili, seorang itu berada di atas kawan akrabnya. Ya, karena pertemanan dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau yang akrab disebut dengan khalil, sangat dekat sekali. Ya. Jangankan yang sangat akrab, yang belum akrab pun kalau dia berteman, ikut duduk bareng, jalis, itu diungkapkan as-sahibu sahib. Ya. Sahib itu menarik, menyeret, memikat, hingga saling mempengaruhi. Ya. Maka seorang mukmin selektif dalam mencari teman akrabnya dan selektif dalam mencari pergaulannya. Adapun kalau dari sisi keramahan, ya kesemuanya. Ya. Karena dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berbaur, tidak mau bergaul, dan tidak mau sabar atas gangguan mereka. Dan dengan bergaulnya itu dia menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat. Maka tak kala dia membatasi pergaulan dengan orang-orang yang bisa diambil faedahnya atau mengambil faedah dari dia, ini prinsipnya. Para ulama tak kala menasihati kepada orang mukmin untuk bergaul, lihat orang yang kamu akrab itu yang bisa kamu beri faedah, atau dia mengambil faedah darimu, atau kamu mengambil faedah dari dia. Ya. Kita ngambil ilmu dari dia, ya, atau kita yang ngambil ilmu dari dia. Nah, ini prinsip orang yang dijadikan kawan akrab. Kawan akrab. Adapun yang secara umum, ya tentunya untuk berdakwah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang terakhir untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih ada faedah-faedah berikutnya, semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Waktu sudah menjelang waktu maghrib, dan ini jadwal terakhir saya di bulan Ramadan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk kebaikan kita semuanya di dunia kita dan di akhirat kita. Adapun bila ada salah dan kelirunya, tentunya saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan kita semuanya. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.